Halo student, how are you today? Miss harap masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Kembali bersama Miss Nopi, mari kita lanjutkan materi kita tentang kesebangunan bangun datar. Di pertemuan pertama di aula semester 2, Miss sudah menyinggung tentang kesebangunan. Mari kita lanjutkan tentang materi kesebangunan ini. Miss ulangi kembali, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di pertemuan kita sebelumnya tentang kekongruenan, kalau dia kekongruenan bagaimana? Dia harus sama bentuknya dan ukurannya sama. Berbeda dengan kesebangunan. Kalau dia sebangun, bentuknya yang perlu sama, ukurannya tidaklah perlu. Maka dia sudah disebut sebangun. Mari kita lihat syarat dari dua bangun datar yang dikatakan sebangun. Sudah pernah singgung, tetapi mari kita ulangi kembali. Mari kita lihat gambar PQR, segitiga PQR dan STU. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu harus senilai. Tidak harus sesuai, tidak hanya sesuai, tetapi juga senilai. Maka di sini kalau kita lihat sudah sesuai ya, seperti materi kita di kekongruenan, masih sama untuk melihat kesesuaiannya. Di sini PQ dengan ST itu adalah sisi yang bersesuaian, PR dengan SU itu adalah sisi yang bersesuaian, PR dengan SU. RQ dengan TU, RQ dengan TU itu adalah sisi yang bersesuaian. Sekarang kita syarat nomor 2, sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut P dengan sudut T itu sudah sesuai. Tetapi harus kita lihat juga sama besarkah atau sudah senilai kah, jangan hanya sesuai saja. Oke? Yang kedua, sudut Q dengan sudut S itu juga sesuai. Harus kita lihat juga apakah senilai. Yang ketiga adalah sudut R dengan sudut U sudah sesuai. Mari kita ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Kita jelaskan nanti kenapa dia sebangun dan kenapa tidak sebangun. Jika kita lihat hanya sekilas kita lihat saja, ini persegi panjang sudah sama bentuknya. Ukurannya berbeda. Kalau kita lihat sekilas saja sudah sebangun ya, belum tentu, ya kan? Karena harus kita lihat apakah sisi-sisinya senilai atau tidak. Mari kita bahas bersama. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, AB sebanding dengan EF. AB dengan EF. Ini. AB dengan EF, DC dengan HG. DC dengan HG. AB EF itu 12 banding 8. Jika kita sederhanakan ini adalah 3/2. Oke? Selanjutnya AD dengan EH. AD dengan EH, BC dengan FG. BC dengan FG karena dia sesuai nilainya adalah AD tadi 8, FG adalah 6. Jika kita sederhanakan ini adalah nilainya 4/3. Mari kita lihat perbandingan untuk persegi panjang I dan persegi panjang I2 itu nilainya berbeda. 3/2 dan 4/3. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak senilai. Jadi persegi panjang I1 dan I2 tidak sebangun. Karena syaratnya tadi tidak perlu ukuran, yang penting dia senilai. Tidak senilai. Sisinya bersesuaian tetapi harus senilai. Maksudnya senilai adalah jika kita sederhanakan itu tetap hasilnya sama. Oke? Karena 6 dengan 3, jika 6 kita 6/2, misalnya kita sederhanakan itu hasilnya 3, dengan sisi keduanya misalnya sudah 3 dengan 3 itu sudah senilai. Begitu kira-kira. Di kelas 7 SMP kalian sudah mempelajari tentang perbandingan senilai, bagaimana yang dikatakan dengan senilai. Yang masih kurang paham boleh dibuka kembali bukunya kelas 7. Oke? Kita lanjutkan. Karena tadi ada 3 gambar segitiga,
kita tidak bisa sekaligus untuk melihat kesebangunannya. Yang pertama itu tadi kita lihat untuk gambar I1 dan I2-nya. Sekarang I2 dan I3. Maka I1 AB sesuai dengan JK, DC sesuai dengan IL. AB, JK, DC, dan IL ini kita lihat salah satu nilainya itu adalah 12/4. Kita sederhanakan itu 3/1 atau 3/1. Dan selanjutnya untuk AD sesuai dengan JI, BC sesuai dengan KL. Nilai-nilainya adalah 8/3. Jika ini kita sederhanakan hanya sampai di sini ya. Inilah yang paling sederhana, yang paling kecil, 8/3. Tidak bisa dikecilkan lagi. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak senilai. 3/1, 3/1 dengan 8/3 itu tidak senilai. Jadi persegi panjang I1 dan I3 itu tidak sebangun. Oke? Kita lihat untuk persegi panjang I2 dan I3. Bagaimanakah hasilnya? EF dengan JK sesuai sama dengan HG banding IL. Nilainya 8/4. Kita sederhanakan adalah 2/1. Sedangkan EH dan JI sama dengan FG dengan KL. Ini untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Harap sudah bisa dipahami kan? Sudah bisa dipahami ya. Karena di kekongruenan kita sudah membahas tentang sisi-sisi yang bersesuaian. Maka nilainya 6/3 sama dengan 2/1. 6/3 ini kita sederhanakan ke paling kecil, ke paling sederhana itu nilainya 2/1. Nah, nilainya sama. Nilainya sama 2/1 dan ini juga 2/1. Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Jadi persegi panjang I1 dan I3 adalah sebangun. Bisa dipahami ya? Yang masih kurang paham boleh dibaca di bukunya, diulangi videonya untuk dapat lebih memahami. Yang masih kurang paham dan yang sudah paham juga, silakan kamu berlatih. Tugas nomor 1, selidiki apakah dua trapesium di bawah ini sebangun dan jelaskan. Oke? Jangan lupa dikerjakan, kirim ke WA pribadi Miss. See you next time. Thank you. Bye.